Ketika beliau berusaha berdoa, tetapi tanpa ada Alkitab yang terbuka untuk membimbingnya berdoa, akan ada hal negatif yang terjadi. Nah, apa itu hal negatifnya? Kita lihat John Piper cenderung mengulang-ulang doa yang sama, kata yang sama, terus kemudian berdoa dengan kata-kata yang sama setiap waktu. Terus kemudian hal yang lainnya adalah pikiran cenderung berkelana atau berkelana tidak fokus tidak fokus dengan apa yang kita doakan. Nah, beliau mengatakan seperti itu gitu. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang ada di Zoom ataupun di YouTube. Selamat pagi, senang bisa berjumpa kembali dalam acara Sabda Lab hari ini. Ya, seperti yang Mas Yudo bilang tadi, saya tidak sendiri dalam menyampaikan materi. Ada dua rekan saya, yaitu Saudara Andi di sebelah saya, dan di jauh sana ada Saudari Rode yang akan juga berbagi dalam kesempatan pagi hari ini. Ya, materi pada pagi hari ini berjudul Praying the Word, berdoa dengan menggunakan Alkitab. Jadi sebelumnya Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah sudah pernah mendengar hal ini itu dengan kata-kata Praying the Word gitu? Jadi sudah pernah mendengar sebelumnya mungkin atau sudah familiar, sudah mengenal, jadi bisa respon di kolom chat dan kolom komentar ya. Jadi sudah pernah mendengar atau belum? Oke. Ya, beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada Agustus 2021, kita juga sudah menerima materi yang diadakan juga oleh Sabda terkait dengan disiplin rohani. Nah, di sini ada beberapa disiplin rohani. Di sini ada 10 poin ya, ada 10 poin disiplin rohani, ada Bible intake, prayer, worship, evangelism, dan lain sebagainya. Nah, pada Agustus yang lalu, kita fokus di Bible intake gitu. Jadi bagaimana cara makan Alkitab, dan lapar rohani. Nah, kali ini kita akan berfokus pada prayer. Nah, prayer yang bagaimana atau prayer apa? Terus cara melakukannya bagaimana? Nah, kali ini adalah prayer the word gitu. Jadi kita punya semangat yang kuat, punya semangat doa yang sangat militan ya gitu. Karena kan ini ada praying the word, ada tanda serunya berarti kan harus semangat gitu. Semangat untuk berdoa yang berdasarkan firman. Nah, garis besar pada presentasi kali ini ada 6. Yang pertama adalah mengapa harus praying the word, definisi praying the word, bagaimana melakukan praying the word, aplikasi dan contoh, manfaat dari praying the word, dan terakhir adalah kesimpulan. Jadi Bapak Ibu Saudara nanti di akhir juga bisa men-sharingkan pengalaman Bapak Ibu Saudara terkait dengan praying the word ini gitu. Oke, langsung saja yang pertama, mengapa praying the word? Lalu kalau tidak praying the word, apa yang akan terjadi gitu. Jadi di sini saya mengutip satu kutipan dari John Piper. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah tidak asing lagi dengan tokoh ini, bagaimana John Piper sangat terkenal dengan tulisan-tulisannya, dengan khotbah-khotbahnya gitu. Nah, di sini beliau mengatakan bahwa ketika beliau berusaha berdoa, tetapi tanpa ada Alkitab yang terbuka untuk membimbingnya berdoa, akan ada hal negatif yang terjadi. Nah, apa itu hal negatifnya? Kita lihat John Piper cenderung mengulang-ulang doa yang sama, kata yang sama, terus kemudian berdoa dengan kata-kata yang sama setiap waktu. Terus kemudian hal yang lainnya adalah pikiran cenderung berkelana atau berkelana tidak fokus tidak fokus dengan apa yang kita doakan. Nah, beliau mengatakan seperti itu gitu. Terus kemudian lagi, mengapa harus praying the word? Nah, mungkin hal yang dirasakan Pak John Piper dulu itu masih relevan pada sekarang gitu. Dan itu adalah ada masalah yang terjadi di sini gitu. Jadi kita akan bahas masalahnya satu persatu. Yang pertama adalah cenderung mengulangi kata yang sama. Bukan doa yang sama ya Bapak Ibu Saudara, tetapi kata yang sama. Misalnya kita berdoa kan ada orang misalnya di gereja saya, ada orang itu yang berdoanya dengan kata ya Tuhan itu hampir di setiap spasi ya kata itu ada ya Tuhannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, ya Tuhanku, terima kasih Bapakku, dan sebagainya. Itu jadi semacam kesannya itu kata Bapa, kata Tuhan, dan kata Yesus itu dijadikan spasi untuk melanjutkan ke kata yang berikutnya atau ke kalimat yang berikutnya gitu. Jadi itu terkesan doanya nggak akan selesai-selesai gitu. Jadi pun saya ketika mendengarkan orang yang seperti itu berdoa gitu,
istilahnya udah wah berharap nih, berharap mau selesai, doanya udah selesai. Biasanya kan kalau kata-kata terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus udah selesai. Tapi sudah terlanjur buka mata, oh ternyata belum selesai gitu. Jadi kan kita nggak tahu gitu, nggak tahu doanya itu selesainya sampai kapan gitu ya Bapak Ibu Saudara. Terus kemudian lanjut kegiatan doa yang membosankan. Nah ini yang mungkin ya saya mungkin bukannya menghakimi gitu. Anak-anak muda gitu, anak-anak muda. Halo para suku digital mungkin yang menonton, apakah seringkali kalian merasa bosan berdoa? Kalau iya, saya pun dulu iya gitu, bosan berdoa gitu. Jadi ya itu tadi karena mengulang-ulang kata yang sama gitu, mengulang-ulang hal yang sama istilahnya apa ya istilahnya kita simpelnya kalau ingin mengulang kata yang sama kita berdoa kita rekam pakai HP kita berdoa ya tinggal play putaran kita aja gitu karena toh sama dan itu yang membuat sangat membosankan menurut saya. Terus kemudian yang ketiga pikiran yang tidak fokus. Nah ini yang John Piper juga alami gitu ya sekarang pun kita juga akan mengalami gitu misal pas komsel ataupun pas kita PA kelompok di gereja kita, di wilayah jemaat, ataupun pas persekutuan doa, mungkin yaitu tidak fokus dengan pikiran kita gitu. Kita pikirannya macam-macam, kita berdoa. Saya menyontohkan diri saya sendiri. Saya nggak akan mencontohkan Bapak Ibu Saudara atau mungkin orang lain karena saya yakin Bapak Ibu Saudara kalau berdoa fokus semua gitu ya. Jadi saya misal gitu, ketika saya berdoa, ketika saya melakukan doa itu pas komsel nih gitu. Karena kan saya suka nge-game ya. Ada temen chat, ayo main bareng, main game bareng gitu. Saya berdoanya jadi nggak fokus. Duh nanti main bareng, nanti strategi main gimana ya? Ataupun nanti kedepannya aku bagaimana ya? Ya itu yang salah gitu. Pikiran kita jadi nggak fokus. Terus kemudian selanjutnya merasa kurang puas dengan kehidupan doa. Ini. Jadi kan kita kan berdoa kan berkomunikasi dengan Tuhan. Kita berdoa berkomunikasi dengan Sang Pencipta, dengan Tuhan kita. Harusnya kan kita ada kepuasan tersendiri, tapi seringkali merasa tidak puas, jadi rohaninya kering, rohaninya nggak mendapat nutrisi. Padahal kan dengan berdoa kan istilahnya kita mencas hidup kita, kehidupan rohani kita untuk kita bisa semangat lagi, punya jiwa yang rohani yang segar, punya jiwa rohani yang terus muda, terus semangat. Tetapi itu tadi ada masalahnya kita tidak puas karena doa-doa kita itu yaitu kembali lagi kita nggak fokus tapi juga dengan kata-kata yang sama juga dan membuat bosan gitu ketika kita berdoa. Terus kemudian yang terakhir ini adalah tidak tahu apa atau bagaimana harusnya berdoa. Nah ini seringkali kan kita berdoa, kita sudah sering mendengar, orang percaya sering mendengar bahwa doa adalah nafas kehidupan gitu. Tapi seringkali kalau disuruh doa dadaan gitu bilang kamu aja, aku nggak bisa berdoa, aku nggak tahu mau doain apa. Nah itu yang jadi masalah di sini gitu. Tidak, ya kita tahu doa adalah komunikasi dengan kita dengan Tuhan. Tetapi kita mau mendoakan apa? Kita mau berdoa bagaimana? Itu yang jadi masalah gitu dalam hal ini. Terus kemudian ini masalah-masalah yang terjadi gitu. Masalah-masalah yang sering terjadi, hal yang mendasar. Gitu. Terus apa solusinya? Solusinya adalah praying the word. Berdoalah sejalan dengan Alkitab, berdoa dengan atau dari suatu bagian dari Alkitab. Jadi kita punya dasar, kita punya fondasi untuk kita bisa berdoa, sehingga kita benar-benar punya kepuasan, punya hasrat kita tersampaikan kita untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Selesai kita berdoa, jiwa kita dipuaskan, rohani kita dipuaskan, sehingga kita pun nggak merasa kekeringan rohani, tetapi rohani kita terus berkembang, terus bertumbuh, dan semakin mendekat kepada Tuhan. Nah, seperti yang disampaikan Mas Yudha tadi ini, presentasi ini berlandasan referensi buku dari Donald S. Whitney. Nah, ada banyak sumber-sumber di luar sana yang mengajar tentang praying the Bible gitu. Tapi di sini menurut saya buku ini adalah buku yang praktis, buku yang simple, karena cuma 108 halaman, dan bahasa Indonesia. Nah, saya suka, apalagi saya orang yang nggak suka bahasa Inggris, saya nggak bisa bahasa Inggris, jadi saya tertarik dengan buku ini. Gitu. Terus kemudian dengan ini ada juga John Piper mengutip lagi berdoa dengan firman, berarti membaca Alkitab dalam semangat doa dan membiarkan maknanya ayat-ayatnya menjadi doa kita dan menginspirasi pikiran kita. Jadi kita tetap fokus pada doa kita, punya semangat yang kuat, dan kita punya dasar yang kuat untuk kita bisa berdoa.
Terus kemudian kita sudah bicara banyak tentang praying the word. Apa itu praying the word? Mungkin Bapak Ibu Saudara yang masih asing dengan hal ini, ya saya akan coba menjelaskan ya. Praying the word adalah satu disiplin rohani untuk doa, untuk bisa kita memakai, mengerti firman. Dan ini adalah cara yang paling inti, dasar untuk mendengar, berbicara, serta memahami hatinya. Nya besar berarti hati Tuhan. Jadi firman Tuhan, bagaimana kita juga rindu berdoa apa yang Tuhan rindukan melalui firman-Nya, kita doakan melalui keseharian hidup kita. Jadi kita punya pondasi yang kuat, kita bertumbuh dan kita bisa menjadi orang-orang Kristen yang luar biasa. Terus kemudian, nah ini bagaimana melakukan praying the word? Saya stop di sampai sini, akan dilanjutkan oleh rekan saya Andi. Silakan Mas Andi. Oke, terima kasih Nehemia untuk pemaparannya yang tadi terkait mengapa, solusi, dan definisi ya. Nah ini ya, mengapa melakukan praying the word. Nah sebelum kita masuk ke bagaimana melakukan praying the word, sebelum kita masuk ke bagaimananya tadi, kita perlu tahu nih persiapan dulu untuk praying the word-nya apa saja. Nah, ada beberapa persiapan ya. Yang pertama, ada awali dengan komitmen dan motivasi yang benar. Yang kedua, melakukan sendiri atau kelompok. Jadi kita tentukan apakah kita melakukan praying the word ini sendiri atau berkelompok. Dan yang ketiga, tentukan waktu juga, waktu dan tempatnya, di mana dan diputuskannya bagaimana. Dan yang terakhir, kita bisa langsung praying the word langsung. Nah, untuk komitmen sendiri atau janji, Bapak Ibu ingat sendiri apakah komitmen ini dilakukan untuk siapa. Nah, tentu saja untuk dilakukan untuk Tuhan ya, untuk memuliakan namanya. Dan juga janji yang kita lakukan atau kita komitmenkan atau utarakan itu adalah bentuk tanggung jawab kita pribadi yang sendiri dan Tuhan. Dan juga mungkin kalau nanti diputuskan untuk kelompok atau berpartner, tanggung jawabnya kan jadi juga tanggung jawab kelompok juga ya, tanggung jawab kelompok, tanggung jawab partner juga ada di situ. Jadi ada komponen-komponen baik pribadi, Tuhan atau teman kita yang ikut serta juga ya di dalam komitmen dan janji. Terus kemudian dilanjutkan motivasi yang benar ya. Nah, berdoa sendiri kalau kita sering mendengar sebagai nafas hidup orang percaya, itu yang diutarakan Martin Luther ya. Yang mengartikan bahwa itu dilakukan sebagai suatu natur kita. Kalau nggak nafas ya nggak hidup. Artinya kalau nggak kita berdoa ya kita nggak disebut sebagai orang percaya yang hidup juga. Dan juga doa adalah kesempatan kita untuk berkomunikasi, berrelasi dengan Bapa. Artinya ini adalah menjadi hak privilege orang percaya ya, karena kita sudah ditebus lewat Mesias Yesus, karena relasi yang rusak karena dosa itu sudah disembuhkan lewat Yesus. Makanya kita punya hak privilege untuk berdoa secara luasa langsung ke Bapa lewat Mesias Yesus. Yang terakhir, doa bukanlah merupakan suatu kewajiban, tetapi kebutuhan ya. Jadi bisa mengutarakan permohonan, bisa mengutarakan pertolongan, bahkan mengutarakan perlindungan, penjagaan dari pada serangan si jahat juga. Nah itu adalah mengutarakan bahwa ternyata ada dua aspek ya, baik terhadap diri sendiri ataupun kita relasi dengan apa, ataupun nanti ke lingkungan juga. Atau motivasi lain yang salah mungkin terkait karena saya bosan doa jadi pengennya praying the word. Nah itu juga menjadi motivasi yang salah. Jadi fokusnya berdoanya dulu ya, berrelasinya itu dulu ya, baru dikejar metode. Nah ditentukan dulu sendiri atau kelompok. Nah kalau sendiri ada banyak keunggulan ya kalau sendiri. Saya ini menyampaikan yang keunggulannya saja ya. Manfaat kalau sendiri itu lebih kusuk biasanya, lebih kusuk karena lebih fokus ya karena sendiri. Dan juga karena bebas menentukan waktu. Jadi kita kalau orang nah ini yang untuk sendiri bagi orang-orang yang bertipe introvert. Jadi sangat cocok. Nah kalau yang berkelompok atau berpartner, nah untuk orang-orang introvert, nah ini juga cocok. Jadi ada keuntungan juga, ada saling mengingatkan, saling menguatkan di situ di dalamnya. Nah nanti perlu ditentukan apakah sendiri atau kelompok. Selanjutnya waktu dan tempat. Nah, waktu yang ditetapkan ini kalau sendiri saya sarankan pagi atau malam. Kalau pagi lebih refleks ya, lebih refreshingnya lebih dapat karena relax, waktunya sunyi dan agak dingin-dingin gimana gitu.
ataupun kelompok yang mungkin waktunya perlu ditetapkan mungkin seminggu sekali atau di jam-jam tertentu. Nah, itu perlu ditetapkan bersama. Atau tempat, kemudian ketika waktu sudah, baru tempat khusus atau ruang doa. Nah, ini usahakan untuk tidak berpindah-pindah ya, supaya ketika kita sudah menentukan ruang doa, kalau kita masuk ke ruangan itu, pikiran kita sudah terfokus dengan doa. Tubuh kita juga sudah terfokus dengan sikap doa. Nah, itu sangat bermanfaat kalau kita memiliki ruang doa. Diusahakan saja, kalau nggak bisa ya ditentukan tempat yang khusus saja, atau mungkin ya bisa di kursi tertentu atau di ruangan tertentu, itu aja. Kemudian, nah ini proses tahap praying the word. Nah, hal yang perlu diperhatikan ya sebelum kita langsung nanti terlihat tahap-tahapnya adalah yang pertama kita menentukan jenis kitab dulu atau firman yang kita akan ambil. Bisa dari Mazmur yang berupa puisi, atau surat, atau narasi yang seperti Injil, atau Kejadian, Keluaran, atau surat-surat seperti surat Paulus, Yakobus, Ibrani, dan lain sebagainya. Nah, itu perlu kita tentukan dulu. Dan ketika kita menentukan kan kita akan menghadapi, sudah tahu menghadapi apa nanti. Nah, kalau puisi kan ada metafora, ada frasa-frasa yang mungkin lebih puitis ya dibanding kitab narasi. Dan itu yang perlu dipertimbangkan juga. Kemudian poin kedua adalah praying the word ini bukan menafsir Alkitab atau PA ya. Jadi nggak usah sepaneng, nggak usah khawatir, bukan hermeneutik ataupun PA induksi yang kalau kita harus perlu menjelajah ensiklopedia atau leksikon atau lain sebagainya. Tapi fokus benar-benar kepada teks dan pesan yang didapat dari teks itu. Kemudian poin ketiga adalah jika dibutuhkan, buatlah pertanyaan umum yang membantu perenungan. Pertanyaan umum ini yang berupa apa? Yang berupa isi doa, ya, yang poin keempat ini, hal yang didoakan. Bisa pujian, syukur, pengajaran, atau kepakaran. Jadi pertanyaan-pertanyaan nanti ya bisa memuat ini. Apakah yang perlu ada dipuji dari sifat Tuhan? Apakah ada hal yang perlu disyukuri? Apakah ada pengajaran yang didapat? Apakah ada hal yang perlu kita kasih lewat kondisi diri, sama ataupun lingkungan. Nah, itu ya ada hal yang perlu diperhatikan. Nah, langsung aja kita ke tahapannya, di praying the word-nya, di intinya. Nah, tahapan secara sederhana sebenarnya sangat sederhana. Baca firman pelan-pelan dan renungkan ayat atau frasanya. Jadi satu ayat atau satu frasa dulu, kemudian kita renungkan, ambil waktu silent, kemudian kita utarakan kalau ada pesan. Nah, ini apakah ada pesan atau kesan? Jika ya, doakan pesan itu yang didapat yang terinspirasi dari ayat atau frasa. Kemudian lanjutkan ke frasa atau ayat selanjutnya. Jadi nanti looping, nanti akan memutar terus ya ke ayat selanjutnya, frasa selanjutnya, ayat selanjutnya, frasa selanjutnya, dan lain sebagainya. Nah, biasanya ada tantangan. Jika tidak ada pesan, terkesannya nggak ada pesan. Nah, tanyakan ke diri pribadi. Ada poin pertama ya, apakah ada pikiran yang menyimpang dari bahasa? Nah, terkadang kan pikiran kita sulit dikontrol nih. Nah, nanti Bapak Ibu bisa, wah ini sulit nih dikontrol, nah, bisa dibawa kepada Tuhan. Minta ampun sama Tuhan, terus minta pimpinan untuk kembali lagi nih pikiran, minta Tuhan tunjukkan, bahwa kembalikan pikiran saya kepada firman. Nah, terus kita kembali ke firman lagi, kita lanjut. Kalau nggak ngerti juga, artinya apa yang ayat yang tidak dipahami itu ya memang nggak paham ya. Jadi jika ya itu nggak paham ya lewati saja ke frasa selanjutnya. Nanti kalau ke frasa atau ayat selanjutnya mungkin akan dapat pencerahan. Kalaupun enggak pun tidak usah khawatir ya Bapak Ibu. Nah, kalau dibikin bagan mungkin akan terlihat seperti ini. Jadi dimulai dari start, jadi baca firman, terus ada apakah ada kesan? Kalau iya didoakan, kemudian dilanjut lagi ke atas lagi ya, ke atas lagi, terus balik lagi ke pesan. Kalau enggak nanti ke bawah, ke pertanyaan apakah pikiran menyimpang. Nah, kalau iya nanti akan kembalikan ke atas lagi. Kemudian kalau tidak ya nanti dilanjutkan apakah ayat itu bisa dipahami enggak. Kalau enggak ya lewati saja atau kalau iya jadi harusnya ada kesan. Kalau dibikin alur logisnya seperti ini. Oke. Mungkin kalau di tahapannya udah kita mulai praktek aja ya. Umpamanya ya kita sudah nentuin firmannya di Mazmur 23 itu
ada beberapa ayat ada. Nah, mungkin ya ini ya, ayat yang 1a, bahasa Tuhan adalah gembalaku. Nah, dari sini kita bisa mengambil nih doa, kita bersyukur dan memuji Tuhan karena Dia menjadi gembala kita, menjadi pemimpin kita, menjadi penolong kita ya. Jadi kita minta tolong nih pada gembala kita nih untuk masalah-masalah pribadi kita, baik pribadi, keluarga atau pelayanan kita. Karena konsepnya Tuhan adalah gembala, harusnya yang memimpin juga, harusnya juga yang menolong kita. Kemudian dilanjut, takkan kekurangan aku di ayat 1b ya. Jadi kita ungkapkan nih rasa syukur kita. Bersyukur ya Tuhan, aku tidak benar-benar kekurangan. Walaupun kadang merasa kurang, tapi ternyata nggak kurang kok Tuhan. Dan Tuhan cukupkan. Terus kita meminta memohon kepada Tuhan. Tuhan, kita minta untuk dicukupkan lagi apa yang perlu dicukupkan. Nah, ini bisa jadi pokok doa, baik itu pribadi, keluarga atau pelayanan. Kemudian dilanjut lagi, ayat 2, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah, ini kita bisa mengutarakan syukur kita bahwa setiap aksi Tuhan itu pemeliharaan dan bimbingan itu kepada kesejahteraan dan damai sejahtera kita. Nah, terus kita minta doa juga lagi kepada Tuhan untuk teman-teman, keluarga, dan lain sebagainya. Sebagai yang lainnya juga bagi orang-orang yang perlu bimbingan dan damai sejahtera dari Tuhan sendiri juga. Kemudian yang 3, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, ini bisa kita utarakan ucapan syukur kita karena Tuhan memberikan kesegaran jiwa yang dilakukan Tuhan terhadap diri kita dan menuntun jalan yang benar melalui firman-Nya lewat pedoman itu. Terus minta tolong Tuhan terus pimpin dan lain sebagainya yang nanti bisa ditambahkan lagi. Nah, ini lalu selanjutnya banyak ya. Sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau bersertaku. Nah, ini ceritakan kepada Tuhan kesulitan yang sedang dihadapi. Dan kita tahu kan janji, aku tidak akan takut bahaya sebab Engkau bersertaku. Dan kita utarakan, ya Tuhan, aku percaya, mengimani bahwa aku tidak takut karena Engkau bersertaku. Aku akan menjadi berani. Terus doakan kesulitan-kesulitan kita itu di hadapan Tuhan dan kiranya Tuhan beri kuat kepada kita. Ayat 5, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, biarlaku penuh melimpah. Nah, ini bisa mengutarakan syukur ya atas pemeliharaan Tuhan, atas berkat-berkat yang melimpah mungkin yang kita sadari, yang kita tidak sadari malah. Oh, ternyata sebenarnya ada kok berkat yang sangat melimpah di dalam hidup kita, tapi enggak kita sadari kok. Nah, kita utarakan itu kepada Tuhan. Ya, Tuhan ada berkat nih melimpah di bidang ini ternyata, dan aku nggak sadar. Nah, itu utarakan kepada Tuhan. Yang terakhir ya, yang ayat 6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, kita bisa ekspresikan kekaguman kita. Wow, Tuhan ternyata mengikuti aku kebajikan dan kemurahannya, dan itu seumur hidupku loh kalau aku di dalam firman-Mu. Terus kita berdoa pada Tuhan, oh sepanjang masa Tuhan kita diam di rumah Tuhan. Wah, bagaimana luar biasanya. Nah, kita utarakan kepada Tuhan dan itu menjadi kesenangan ya. Dan itu dilanjutkan terus sampai Bapak Ibu merasa sudah puas, dan mungkin kalau ini di ayat 6 sudah berakhir ya, nanti bisa diakhiri dan lain sebagainya. Nah, ini ada bagian Mazmur hari ini yang dimuat di dalam buku itu. Nanti Bapak Ibu bisa screenshot atau nanti bisa ambil di PPT-nya. Jadi dari tanggal 1 sampai 31. Nah, itu bisa disepakati nih. Kalau kelompok biasanya hari-hari tertentu ambil hari pertama misalnya tanggal 1 ambil ayat 1 dulu. Atau kalau pribadi nanti lebih fleksibel ya, bisa pagi, siang, malam. Jadi hari pertama nanti bisa ambil ayat 1, 31, 61 gitu ya. Dan ini jadi jadwal juga nanti. Oke, selanjutnya. Nah, kalau kita tadi udah tahu nih tahapannya dari awal hingga akhir. Nah, kemudian sebenarnya manfaat dari brain the word-nya apa sih? Nah, ini akan ada disampaikan oleh Mbak Rude ya, 6 manfaat dari brain the word.
Saya persilakan Mbak Rodin. Ya, terima kasih untuk Andi pemaparannya dan juga Nehemia. Ya, saya akan melanjutkan mengenai manfaat pray in the word. Nah, Bapak Ibu, ketika kita belajar melakukannya, kita pasti mendapatkan manfaat dari berdoa. Apa saja manfaat yang kita bisa dapatkan? Saya akan paparkan 6, sebenarnya masih banyak manfaat lainnya. Ya, yang pertama, kita akan merasakan saat tadi ya, katanya pikiran kita kemana-mana. Nah, malah sekarang ketika kita berdoa dengan praying the word, pikiran kita tidak berkelana. Kita itu lebih fokus, menikmati waktu dalam berdoa. Karena apa? Karena kita sedang berelasi dengan Tuhan, kita sedang minta bimbingannya Tuhan, dan pikiran kita tidak terjerumus kayak tadi, kalau Nehemia berkata, pikirannya untuk strategi game, kalau saya mungkin pikirannya untuk bagaimana beresin rumahnya lebih rapi, bagaimana untuk atur waktu satu harian buat ini harus dikerjakan, itu harus dikerjakan, atau pekerjaan demi pekerjaan. Tapi ketika kita mengatur waktu dengan praying the word, kita semakin lebih fokus, lebih khusyuk, dan kita tidak lagi mengulang kata yang seharusnya bisa lebih efektif sesuai dengan kebenaran firman tersebut. Nah, yang kedua, doa berkaitan dengan Allah. Karena sumber inspirasi kita adalah firman, maka firman itu yang menuntun kita berbicara kepada Allah. Dan karena firman itu adalah perkataan dari Allah, segala hal yang dipikirkan oleh Allah, kita diajarin bagaimana mengakui dosa kita, mengucap syukur, permohonan, pasti lagi beragam hal yang bisa disampaikan melalui praying the word ini. Dan karena ketika kita berdoa berdasarkan ini, kita lebih lagi berkaitan kepada kerinduan-kerinduannya Allah. Nah, yang ketiga, pernah nggak sih kita ketika berdoa, aduh ini sudah 5 menit, aduh tadi kayaknya sudah lama, ternyata belum ada apa-apa, 1 menit pun belum ada gitu ya. Tapi ketika kita menggunakan praying the word, kita semakin menikmati firman itu. Karena ketika kita baca satu ayat, tadi ada Andi kasih tahu bagaimana caranya. Ayat yang pertama, kita baca dengan baik-baik, kemudian kita renungkan, kita nikmati firman itu sekaligus kita bawa di dalam doa kita. Kita teringat dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, ayat demi ayat kita paparkan, doa demi doa kita paparkan di hadapan Tuhan, tidak terasa. Ternyata waktunya sudah cukup lama, oh sudah 30 menit, oh sudah 1 jam, bahkan mungkin bisa lebih. Karena memang benar-benar kita menikmati waktu yang intim dengan Allah. Dan doa itu menjadi hidup. Yang keempat, seperti percakapan nyata dengan seseorang. Karena kita menggunakan perkataannya Allah, inisiatifnya Allah. Jadi kita ketika baca satu ayat, oh di ayat yang selanjutnya dia mengingatkan kita dengan berbagai orang di sekitar kita. Kita tidak merasa kita sedang sendiri. Benar-benar percakapan yang intim, percakapan yang nyata. Seperti kita berbicara dengan teman kita, sahabat kita, ada feedback, ada jawaban, dan percakapan itu sangat-sangat nyaman dan menyenangkan. Yang kelima, keyakinan yang lebih besar saat berdoa seturut dengan kehendak Allah. Nah, kalau tadi kita ragu-ragu apakah doaku itu sudah didengarkan oleh Tuhan, apakah doaku ini seperti yang Tuhan kehendaki? Nah, ketika kita berdoa berdasarkan firman, kita akan meminta sesuai dengan kehendaknya Allah. Dan Allah akan mendengar kita, karena yang kita doakan bukanlah tentang keinginannya kita, tetapi kita memohon dengan kerinduan-kerinduannya Allah, dengan apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya. Dan yang keenam, itu berdoa dengan cara baru dan berbeda. Iya, pastilah kalau tadinya kita hanya dengan pengagungan kepada Tuhan, pujian kepada Tuhan, dan doa itu ketika kita paparkan sering berulang sekali kata-kata itu berulang-ulang kita ucapkan, atau bahkan kita waktunya kita merasa terlalu singkat. Tapi ketika kita menggunakan praying the word ini, kita bisa menikmati doa itu, dan doa yang tadinya aduh ini kok bosen ya, aduh kok doa seperti ini ya, menjadi sangat menyenangkan. Karena ketika kita menikmati doa dan ada variasi-variasi di dalam doa, kita merasakan doa itu adalah sesuatu yang paling dinanti-nanti. Doa itu adalah sesuatu hal yang harus dilakukan setiap harinya, bukan karena terpaksa, bukan karena disiplin, tapi karena kita ingin terus berkomunikasi dengan Allah, karena kita ingin terus intim dengan Allah. Nah, dari hal ini ada 6,
Tapi ternyata 6 saja tidak cukup untuk memaparkan praying the word ini kepada kita atau menjadi penerapan dalam kehidupannya kita. Masih ada banyak hal lagi, maka Bapak Ibu bisa belajar mempraktekkannya, belajar untuk melakukannya. Nah, karena saya, Andi, dan juga Nehe sudah mencoba untuk mempraktekkan praying the word ini, kita mau sharing dulu bagaimana yang kita alami, apa yang kita rasakan saat kita melakukan metode ini atau praying the word ini. Pengalaman kita, saya rasa kita semua butuh belajar dan juga mendengarnya, supaya kita semakin ingin berdoa dengan firman tersebut. Silakan rekan saya Andi untuk memulai sharingnya. Ya, terima kasih Mbak Ruti. Kalau saya pribadi ketika mempraktekkan praying the word-nya sendiri, mungkin untuk awal-awal cukup sulit ya, dan banyak sayangnya, banyak perenungannya. Tapi karena tipe introvert, jadi tadi saya milih sendiri. Cuma ya lama-kelamaan menikmati, karena semakin dilatih, kepekaan itu datang. Baik itu kepekaan untuk peduli terhadap diri sendiri, relasi dengan Tuhan, ataupun sesama dan lingkungan. Jadi banyak pokok doa yang tiba-tiba muncul, dan wah ini perlu didoakan nih, jadi diutarakan. Selain itu ya juga semakin mengenal Tuhan, karena karakteristik Tuhan itu terpancar lewat firman-Nya itu. Oh, Tuhan kasih ya, oh ternyata kuasa ya, ternyata menyertai ya, membimbing ya. Nah, itu semakin banyak. Kalau Nehemia gimana? Ya, kalau dari saya dengan praying the word ini juga menolong sekali ya dalam hal berdoa, khususnya kan apalagi masalah saya terbesar itu tidak fokus. Saya kebalikannya dari Mas Andi, saya ekstrovert, jadi saya senang dengan ramai orang, saya senang di persekutuan-persekutuan yang banyak orang gitu, dengan praise and worship bersama, kita berdoa bersama di situ gitu. Jadi apa ya, menambah semangat lagi gitu. Oh ternyata saya ada temannya berdoa nih, saya nggak sendiri. Jadi itu yang membuat saya apa ya, manfaat dari praying the word ini. Itu di Sabda pun juga ada. Tahun kapan ya? Tahun kapan itu ada doa semalam ceria, bukan doa semalam suntuk gitu. Jadi betapa cerianya kita berdoa bersama sampai larut malam gitu. Itu sih Kak Rudi. Kalau Kak Rudi sendiri bagaimana? Ya, saya juga ketika melakukan ini bukan serta-merta langsung wow, saya menjadi orang yang langsung terfokus gitu ya, atau orang yang benar-benar bisa menikmatinya dengan baik. Saya pertama-tama itu sibuk bacain firmannya saja. Atau ini firmannya maksudnya apa, malah kayak PA ya. Tadi padahal dibilang praying the word itu bukan PA gitu. Tapi mulai di hari kemudian saya belajar untuk ketika firman itu saya baca, saya belajar menikmati setiap kata yang ada, saya belajar untuk masuk ke dalam apa yang menjadi kerinduan Tuhan di setiap kata-kata firman tersebut. Dan itu sangat-sangat menggugah hati saya, sangat menguatkan saya, sangat menghibur saya, dan saya pun bisa melihat bagaimana ketika saya berdoa tidak lagi fokus kepada diri sendiri. Karena ada beberapa hal kayak dia adalah gembala yang baik, saya mulai berdoa kepada gembala-gembala yang saya kenal, dan banyak sekali, karena dalam firman itu banyak sekali variasi, banyak sekali topik-topik yang bisa kita angkat dalam firman, dan banyak sekali yang kita diingatkan saat kita berdoa, dan saya merasakan hal tersebut. Nah, kalau saya merasakannya, bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Tertantang tidak? Ya, ayo. Nah, karena kita melakukan praying the word, nah saya akan sampai kepada kesimpulannya, di mana ketika kita berdoa dengan firman, ini cara yang baru dengan firman Tuhan. Tapi ketika kita menggunakan firman Tuhan, doa itu menjadi hidup. Dan inspirasinya itu adalah firman itu sendiri. Nah, walaupun ini metode yang sederhana, bukan serta-merta ini menjadi sesuatu hal yang biasa, melainkan ini menjadi suatu hal yang luar biasa dan menyenangkan. Bapak Ibu bisa mendapatkan kesan dan kesan pelajaran yang daripada Tuhan sendiri dan menikmati keintiman dengan Tuhan yang dalam. Bagaimana? Senang, ingin langsung melakukannya sih. Kita masih dalam Zoom meeting ya. Kita mau saling sharing-sharing dulu atau bertanya. Nah, kami kembalikan kepada Kak Yudo. Silakan Kak Yudo.